Maka kita lihat rata-rata mukjizat Nabi itu melampaui keterampilan umat di zamannya. Ketika Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam, keterampilan umatnya adalah seni sihir. Allah turunkan mukjizat Nabi Saleh dalam bentuk keterampilan tertinggi kaumnya. Kaum Nabi Saleh tersebut wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka pahat dari bukit-bukit itu menjadi rumah. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, dan di zaman beliau itu zaman sedang maju-majunya ilmu pengobatan. Semua penyakit bisa diobati. Bahkan kelahiran beliau itu sendiri adalah mukjizat, karena di zaman itu, maka ketika Allah turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterampilan tertinggi orang Arab adalah sastra. Mereka ahli sastra. Orang yang ahli sastra di masa itu bisa hidup hanya dengan keterampilan berbicara saja. Maka ditantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, bila kalian masih ragu tentang kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran ini. Kemudian Nabi, kita tahu bahwa Nabi itu bukan gaib. Nabi itu manusia wujud sejak dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dalam silsilah kitab Al-Anbiya wal Mursalin, kita dapati bahwa jumlah Nabi itu 124.000 orang dari hadis Rasulullah. 124.000 bisa dihitung, hidup di tengah-tengah manusia, berinteraksi dengan mereka. Lalu di mana gaibnya Nabi? Gaibnya Nabi tersebut adalah pembuktian tentang apakah benar dia Nabi. Surat pengangkatan mandat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu adalah gaib. Maka kepercayaan kita bahwa beliau adalah Nabi itu perkara yang gaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa diteliti dengan mata, dengan telinga, dengan panca indera. Itu hanya persoalan hati, keberimanan. Pembuktiannya juga dengan perkara-perkara logis, tidak terlihat, harus melawan hukum fisika. Maka Nabi mendatangkan mukjizat-mukjizat yang dibantah oleh ilmu fisika ataupun keterampilan tertinggi yang dikuasai oleh orang yang hidup di zamannya. Maka kita lihat rata-rata mukjizat Nabi itu melampaui keterampilan umat di zamannya. Ketika Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam, keterampilan umatnya adalah seni sihir. Dan rata-rata sihir itu dalam bentuk mengubah wujud benda dalam pandangan orang yang melihat menjadi ular, tongkat jadi ular, tali menjadi ular. Maka Allah turunkan mukjizat Nabi Musa menyerupai keterampilan mereka. Tapi keterampilan mereka itu hanya khayalan. Yukhayyaluna fi a'yunin nasi ka'annaha hayyatun tas'a. Dikhayalkan dalam pandangan manusia seolah-olah tali dan tongkat itu adalah ular yang berjalan. Tapi ketika Nabi Musa lemparkan tongkatnya, yang berubah bukanlah khayalan, berubah dari hakikat tongkat menjadi hakikat ular. Fa idza hiya talqafu ma sana'u. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu menelan apa yang mereka buat. Talinya ditelan, tongkatnya ditelan, ular-ular itu semuanya ditelan. Maka yakinlah ahli sihir yang paling hebat di zaman itu, tidak ada lagi ahli sihir di Mesir yang lebih hebat dari mereka, tapi semuanya kalah sekaligus. Dan mereka sangat tahu enggak mungkin ini sebuah sihir. Maka mereka beriman. Allah turunkan mukjizat Nabi Saleh dalam bentuk keterampilan tertinggi kaumnya. Kaum Nabi Saleh tersebut wa yanhituna minal jibali buyuta. Mereka pahat dari bukit-bukit itu menjadi rumah. Sampai sekarang di daerah Madinah itu ada kawasan yang cagar budaya Madain Saleh namanya, kota kaum Nabi Saleh. Masih tersisa bangunan-bangunan istana itu dari bukit batu dipahat. Seni pahatnya luar biasa sekali. Maka dalam bab seni, kalaulah pelukis
membuat karya lukisan dalam bentuk bunga. Saking nyatanya lukisan tersebut sampai kupu-kupu itu tertipu, dia pikir itu bunga. Sangat hidup katanya, seolah-olah hidup. Saking hebatnya lukisan, seolah-olah itu hidup. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam, bukan seolah-olah hidup. Beliau pahat dari batu besar dalam bentuk seekor unta, dan unta itu hidup, bukan seolah-olah hidup. Bukti bahwa unta hidup itu hidup, mereka boleh perah susu dari unta ini. Maka semakin lama mereka perah susu, semakin banyak orang yang beriman. Akhirnya mereka buat siasat untuk membunuh unta ini. Keterampilan tertinggi, nggak ada seorang tukang pahat pun dari dulu sampai sekarang, Leonardo da Vinci, apalagi Leonardo DiCaprio, tidak sanggup untuk membuat sebuah lukisan yang hidup. Tapi ini hidup, maka mereka beriman. Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam, dan di zaman beliau itu zaman sedang maju-majunya ilmu pengobatan. Semua penyakit bisa diobati. Bahkan kelahiran beliau itu sendiri adalah mukjizat, karena di zaman itu Bani Israel dengan kemajuan pemikiran yang Allah anugerahkan kepada mereka membuat sebuah konsili, semacam rapat besar keagamaan, membicarakan objeknya tentang wanita. Apakah wanita itu manusia seutuhnya, terdiri dari darah, tulang, daging, dan nyawa, ataukah setengah manusia, hanya darah, daging, dan tulang saja tanpa ada nyawa? Dan ternyata kesimpulan mereka sebelum Nabi Isa lahir, wanita bukanlah manusia utuh, itu hanya darah, daging, dan tulang saja tanpa ada nyawa. Maka Allah buktikan, kalaulah wanita bukan manusia seutuhnya, maka tidak mungkin dari yang bukan manusia melahirkan seorang manusia utuh. Allah bantah teori mereka dengan melahirkan Nabi Isa alaihissalam yang tidak disentuh secara harfiah sama sekali oleh seorang laki-laki. Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basyarun. Bagaimana mungkin anna yakunu li waladun, tidak disebut ghulamun. Anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin saya punya anak, wa lam yamsasni basyarun, padahal saya tidak disentuh oleh seorang pria pun sama sekali, bahkan tidak oleh ayah beliau. Makanya diskenariokan oleh Allah Ta'ala, Imran wafat ketika istrinya hamil, kemudian ibunya meninggal ketika Maryam lahir, lalu berebutlah ahli waris untuk mengadopsinya, dan terpaksa mereka harus membuat undian, dan jatuhlah undian itu kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Itu pun tidak disentuh oleh pamannya, dirawat di dalam mihrab Masjidil Aqsa besar dengan sendirinya, tiba-tiba hamil melahirkan seorang manusia yang utuh. Maka terbantahkan teori orang Yahudi dan Bani Israel ini. Ternyata manusia adalah, wanita adalah manusia yang utuh, terdiri dari jasad dan ruh. Maka Allah berikan keterampilan mukjizat pada Nabi Isa alaihissalam yang tidak dijangkau oleh keterampilan tertinggi ilmu pengobatan di masa itu. Semua penyakit dapat disembuhkan kecuali 3: buta sejak lahir, supak, dan mati. Ternyata Nabi Isa alaihissalam mengobatinya. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, saya sembuhkan orang yang buta dan orang yang supak dengan izin Allah. Wa uhyil mauta biiznillah, dan saya menghidupkan orang yang mati juga dengan izin Allah. Maka ditambah lagi, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, saya beritahukan apa yang kalian simpan di rumah kalian dan apa yang kalian makan. Mukjizat. Maka ketika Allah turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keterampilan tertinggi orang Arab adalah sastra. Mereka ahli sastra. Orang yang ahli sastra di masa itu bisa hidup hanya dengan keterampilan berbicara saja. Datang temui orang kaya, spontanitas keluar pujian dalam bentuk syair tentang kehebatan orang kaya ini, dan mereka akan diberikan kantong-kantong uang yang berisi emas, dan itu diabadikan sampai hari ini. Orang Arab itu senang pujian, dan bukan hanya orang Arab, sebenarnya kita juga senang pujian, tapi orang Arab senang pujiannya itu dalam bentuk syair, dan keterampilan syair itu sampai hari ini diabadikan. Jadi ketika suatu hari
Pertama kali saya berziarah ke kuburan Sayyidina Husain bin Ali di Masjid Husain di Mesir, di Abbasiyah. Begitu sampai di pintunya itu langsung disambut dengan lantunan syair dari seorang penziarah. Syair itu spontanitas. Mungkin kalau dulu kita dengar ada Tengku Adnan PM Toh, spontanitas begitulah keluar dalam bahasa Arab dengan sastra yang tinggi sekali. Bayangkan di masa para sahabat dahulu. Maka mereka adalah fursanul balaghah, kuda hitamnya sastra Arab. Tapi ketika Allah turunkan Nabi Muhammad SAW, kepada beliau diberikan mukjizat yang luar biasa, yang terbesar sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Al-Quran. Dan mukjizatnya tidak pernah usai sampai hari kiamat. Cuma yang diserap oleh orang-orang Quraisy dan orang Arab di masa itu bukan tentang ilmunya. Yang pertama menggugah kesadaran mereka adalah tentang sastranya. Maka ditantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, bila kalian masih ragu tentang kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surat saja yang seperti Al-Quran ini, walaupun yang paling pendek diantaranya, surat Al-Kautsar, hanya 3 ayat saja. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian tidak sanggup, silahkan panggil sekutu kalian, setan, jin, iblis, pari, dan lain sebagainya. Kalau benar tuduhan kalian. Ternyata dari dulu sampai sekarang tidak mampu. Maka ini kehebatan sastra. Maka Allah buktikan mukjizat para nabi dengan cara yang membantah logika manusia. Maka orang yang paling hebat sastra di kala itu menyatakan, enggak mungkin Muhammad yang menulisnya, yang mengarangnya, apalagi Muhammad tidak pandai menulis dan tidak pandai mengarang. Tanya benar, gure tanya benar, nggak selamat dunia akhirat.